Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Goprak Group. Hari ini ada espas mesinnya pincang-pincang lur. Langsung aja ini kita tes saat mesin hidup ya. Nah, untuk pengecekan kita cabut untuk kabel busi teman-teman ya, yang ada di ujung delco. Ini 3 kabel ini kayaknya aman ini lur. Tinggal satu yang bagian bawah. Coba kita cabut. Nah, ini yang trouble teman-teman ya. Nah, saat kita dekatkan nggak ada suara cetek-cetek atau nggak ada suara lompatan listrik. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Nah, ini kan ada suara cetek-cetek. Nah, dan yang ini sama sekali nggak ada. Kita cabut sekali lagi. Nah, dan mesin pun tak ada perubahan lur. Stasionernya tetap sama dan mesin tetap pincang. Ini artinya kalau nggak ada suara lompatan listrik berarti platinanya kurang renggang ini lur ya. Ini tadi arahnya ke busi nomor 2. Nah, sini. Nah, ini nomor 2 teman-teman ya. Jadi langsung aja kita bongkar untuk delconya. Langsung aja kita cabut lur ya. Jangan lupa waktu mencabut delco arahnya rotor harus sama lur ya. Jadi nanti waktu memasangnya arahnya juga harus sama. Rotor yang warnanya merah ini lur, yang di ujung ini. Ini kayaknya delconya baru lur, baru beli atau pernah baru. Ini langsung aja kita cek kerenggangan platina teman-teman ya. Kita cek dulu untuk tutupnya delco. Ternyata ini juga masih baru dan masih bersih lur, masih steril. Kita selempitkan di sini ya. Ini rotornya kita cabut, tapi susah nyabutnya lur, karena ini masih baru, masih pakem. Ini coba kita cek aja untuk kerenggangan platina ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya lur ya. Nah, sangat mepet lur penyetelan platina. Dan ini kalau terjadi semacam ini, nah sangat mepet. Seharusnya tidak boleh sampai semacam ini lur ya, karena pingulan rotor itu biasanya tidak sama, maksudnya tingginya tidak sama ya. Jadi ini langsung aja kita cabut platinanya, kita kendorkan skrupnya. Nah, langsung saja terlepas lur ya. Untuk platina yang tidak terlalu kotor lur, keraknya tidak tebal, ini tidak perlu dibongkar ya. Ini cuman kita gosok. Nah, kita renggangkan gini ya. Ini kan nampak masih bersih. Kita renggangkan, terus kita masukkan kertas gosok ya. Ini ya. Nah, kita renggangkan, kita masukkan kertas gosok, baru kita gosok. Jadi tidak perlu membongkar platina ya. Nah, kita gosok beberapa kali lur ya, sampai bersih. Habis itu kita lap pakai kaosnya, enggak apa-apa, yang penting bersih. Dan kayaknya ini platina yang paling murah ini lur. Ini sekitar 25.000, kalau enggak 30.000 ya 25.000 ini. Langsung aja kita pasang ya.
Langsung aja skrupnya kita pasang, tapi jangan terlalu kencang dulu lur, sebelum platina di setel ya. Untuk penyetelannya harus pas pingulan as ya untuk sepatu platina. Ini kita pakai spasi 0,3 lur ya, atau 0,4 ya mili, 0,3 atau 0,4 mili ya. Nah semacam ini lur ya, karena tadi terlalu rapat, jadi saat pingulannya yang terlalu rendah, jadi dia tidak mekar. Ini setelannya ada di sini teman-teman ya. Nah, ini setelannya. Setelah disetel, kita paskan pingulan dulu, kita putar dari bawah. Nah ini pas pingulan teman-teman ya, pingulan asnya, baru kita setel. Setelannya ini kita setel 0,3 lur ya, setelannya sini ya, kerenggangannya. Setelannya di sini kita renggangkan. Setelah itu kita kencangkan bautnya ya. Langsung kita coba, kita hidupkan lur ya. Gimana reaksinya? Wah, lagi ternyata tidak mau hidup lur. Ini pasti ada yang trouble lagi nih. Nyoba kita cek sekali lagi. Yuk. Nah ternyata tidak mau hidup teman-teman ya. Jadi langsung aja ini kita bongkar lagi untuk platinanya. Ini strum tidak nyampe ke platina teman-teman ya. Ini penyebabnya apa? Kemungkinan ini terjadi, ini teman-teman penyebabnya ya, kabelnya putus, kabelnya platina putus. Jadi di dalam sini, jadi tidak nampak lur, putusnya ada di dalam sini ya, di dalam pembungkus. Ini langsung aja kita sambung lur ya. Ini tidak usah kita solder, langsung aja kita sambung, kita cepetkan ya. Kita cepet pakai tang. Seharusnya ini diganti teman-teman ya. Nah caranya dicepetkan kayak gini lur ya. Nah jadi tidak usah pusing-pusing, langsung aja kita cepetkan dan kita pasang lagi, kita setel lagi. Dan untuk trouble yang kedua ini terjadi putus pada kabel coil lur. Untuk yang kedua ya, setelah kita teliti. Jadi biasanya sebelum dipasang ini kita tes dulu, karena ini tandanya lur ya, karena ini tadi terburu-buru, nggak perlu dites, langsung kita pasang, ternyata terjadi trouble. Nah ini teman-teman ya. Nah ini putus, patah ini. Nah ini klemnya yang patah, jadi kita nggak perlu pakai klem, langsung aja ini kita masukkan ya, dan kita tes, kita hidupkan. Oke lur, ternyata sudah oke, sudah enak suaranya. Nah sip lur. Wes ngono lur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.